STA TV, media syiar Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Amma ba'd. Subhanallah, Maha suci Allah, walhamdulillah, segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu akbar, dan Allah maha besar. Bersyukur kita kepada Allah yang mana Allah pilih kita menjadi umat seorang nabi, pengemban risalah yang sempurna, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Subhanallah, orang-orang terdahulu, bahkan orang-orang Yahudi notabene-nya, mereka adalah segolongan umat yang sangat mendambakan sebagai segolongan kaum yang mana mereka akan mendapatkan anugerah dari kesempurnaan risalah yang akan dibawa oleh sosok Nabi yang terakhir. Dan kiranya inilah yang dibanggakan orang-orang Yahudi di kota Madinah. Mereka kabarkan akan kedatangan seorang Nabi yang terakhir, pembawa dan pengemban risalah yang sempurna. Tapi subhanallah, Allahu alim, Allah maha berilmu, Allah maha mengetahui, Allah al-hakim, Allah maha bijaksana. Allah pilih sang pengemban risalah yang terakhir bukan dari golongan orang-orang Yahudi, bukan dari kalangan Bani Israel, tetapi dari turunan Nabi Ismail alaihi salatu wassalam. Dan tentunya hal ini sangat mengecewakan mereka, orang-orang Yahudi. Bahkan mereka, orang-orang Yahudi, benar mereka sangat kecewa, dan bahkan mereka tidak hanya memusuhi, tapi berupaya untuk menghalangi akan menyebarnya risalah yang sangat sempurna ini. Tapi ada kalanya mereka tidak bisa menutupi akan ketergaguman dari risalah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datang orang Yahudi kepada Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu seraya menyatakan, ayatun law nazalat fina ma'syar al-yahud. Satu ayat yang sekiranya ayat ini turun kepada kami bangsa Yahudi, lattakhadnahu 'idan, maka sungguh kami akan menjadikan hari turunnya ayat itu
sebagai hari raya. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu bertanya perihal ayat itu. Maka orang Yahudi membacakan sebuah firman Allah Subhanahu wa taala, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan." Ayat ini sangat difahami oleh orang Yahudi perihal kesempurnaan agama. Dan dengan turunnya ayat ini merupakan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala akan kesempurnaan Islam. Tidak ada jalan kebaikan yang akan mendekatkan kepada surga Allah Subhanahu wa taala kecuali akan dijabarkan, diterangkan, dijelaskan, dan tidak ada yang samar dalam sebuah kebaikan yang akan mendekatkan kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Dan demikian pula tidak ada jalan yang akan mendekatkan kepada neraka kecuali juga akan diterangkan secara jelas. Tidak ada yang samar. Dan inilah agama kita yang merupakan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah sempurnakan. Dan kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wajib kiranya untuk senantiasa mengingat nikmat yang demikian besar ini menjadi umatnya. Allah pilih menjadi umatnya di saat tidak hanya puluhan juta, tidak hanya ratusan juta, bahkan kiranya 2 miliar lebih saat ini, bahkan mereka mayoritas tidak mendapatkan nikmatnya petunjuk Allah Subhanahu wa taala menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang beriman, yang bersaksi bahwa tidak ada ilah yang wajib disembah, tidak ada ilah yang hak yang wajib disembah selain Allah Subhanahu wa taala, dan yang meyakini dan berikrar bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam adalah hamba dan utusan Allah yang harus kita ikuti. Menjadi seorang muslim, ini adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar. Allah pilih kita sebagai orang yang beragama dengan agama yang sempurna, agama Islam. Yahdi man yasha wa yudhillu man yasha. Allah sangat maha bijak. Dengan kehendak Allah, Allah memilih segolongan kaum yang Allah berikan kepadanya petunjuk. Dan dengan kehendaknya pula, Allah Subhanahu wa ta'ala menyesatkan siapa yang Allah kehendaki kesesatan kepadanya. Maka kita sebagai umat yang telah mendapatkan karunia yang demikian istimewa, berkewajiban untuk membuktikan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagai bukti cinta kita, maka kita mengingat firman Allah Subhanahu wa taala sebagai syarat yang mutlak. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Allah mengingatkan kepada kita, sekiranya kita benar-benar mencintai Allah, fattabi'uni. Hanya ada satu jalan. Hanya ada satu jalan untuk kita membuktikan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ittiba' kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam.
Maka sungguh sangat mulia dan merupakan manhaj yang ditempuh oleh para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, yang mana mereka senantiasa mengembalikan segala sesuatu kepada Allah dan Rasulnya. Tidak ada satupun perintah yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala kecuali yang mereka ucapkan adalah sami'na wa ata'na. Kami mendengarkan dan kami taat. Mereka tidak memberikan ruang dalam hatinya sedikit pun untuk adanya keengganan dalam merealisasikan perintah Allah subhanahu wa ta'ala dan perintah Rasulnya. Kecintaan sungguh sangat tertanam dalam sanubari mereka. Dan mereka berhasil untuk merasakan halawatul iman, manisnya keimanan. Umat yang telah mendapatkan pujian dan sanjungan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Di antaranya, karena sikap mereka yang demikian sangat mengagumkan. Bukti keimanan mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Dan subhanallah, kita sebagai umat yang hidup setelahnya, sekiranya kita akan mendapatkan atau mendambakan untuk mendapatkan kebahagiaan sebagaimana apa yang telah mereka rasakan, kedamaian dan ketenangan, bahkan kemenangan, maka Allah pun mensyaratkan untuk kita mengikuti jalan mereka. Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Demikian Allah ingatkan. Sekiranya mereka beriman dengan apa yang semisal dari keimanan kalian, yaitu para sahabat memiliki prinsip sebagaimana prinsip para sahabat, barulah mereka dikatakan di atas petunjuk. Maka subhanallah, menjadi rukun dalam salat kita untuk kita senantiasa memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tidak sah kiranya salat yang kita tunaikan dengan tanpa kita membaca bagian daripada ayat ini. Karena inilah jalan kehidupan kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allah perintahkan kepada kita untuk meminta petunjuk kepada Allah. Memohon kepada Allah as-sirat al-mustaqim, jalan yang lurus. Bahkan dengan teramat sangat spesifik Allah sebutkan jalan yang kita minta kepadanya adalah jalan siratal ladzina an'amta alaihim. Dengan fi'il madhi Allah sebutkan jalan yang pernah engkau anugerahkan kepada segolongan kaum, dan tentunya tidak lain dan tidak bukan golongan yang teramat sangat Allah cintai, yang Allah ridha kepada mereka. Bahkan Allah sifati mereka sebagai kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, secara mutlak umat yang terbaik yang Allah keluarkan di tengah-tengah umat manusia, yang pula Allah sifati radhiyallahu anhum wa radu'an. Para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in.
Dan subhanallah, sekiranya kita mendapatkan jalan kehidupan sebagaimana yang telah ditempuh oleh mereka, alangkah bahagianya. Maka wajar pula apabila dikatakan oleh para ulama, sebagaimana Al-Imam Ahmad berkata, dan demikian pula para ulama yang lainnya, usulus sunnati indana at-tamassuku bima kana alaihi as-sahabah radhiyallahu alaihim ajma'in. Pokok pemahaman kami dalam beragama adalah at-tamassuk, senantiasa memegangi atau berpegang teguh bima kana alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dengan apa yang telah dipegang teguh oleh para sahabat-sahabat Nabi. Ini usul sunnah. Tanpa melalui jalan mereka, maka akan pasti kita menyimpang. Kenapa demikian? Karena para sahabat punya keistimewaan yang tidak dimiliki oleh orang yang lainnya. Dengan ayat yang telah kita bacakan. Dan pula dengan beberapa argumen yang dikemukakan oleh sahabat Nabi Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Dikala Ibnu Mas'ud mengingatkan kepada kita, kenapa mesti kita mengikuti para sahabat? Maka beliau berargumen, beliau menjawab. Di antaranya yang pertama, mereka adalah umat yang khairuhum quluban. Umat yang secara mutlak hati yang mereka miliki adalah hati yang terbaik. Jernih dan bening hati mereka. Tidak ada tendensi dari apa yang mereka lakukan, kecuali senantiasa mengharapkan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada sekecil kesalahan ataupun dosa yang mereka lakukan, kecuali mereka merasakan kepekaan dalam diri mereka. Dan bahkan sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, ucapan Ibnu Abi Mulaikah rahimahullahu taala, bagaimana beliau berjumpa dan menjumpai para sahabat yang kesemuanya mereka mengkhawatirkan akan kenifakan pada diri mereka. Ini para sahabat yang menunjukkan akan bersihnya hati mereka. Alasan yang kedua, kata beliau, mereka adalah umat yang a'makuhum ilman. Umat yang sangat mendalam dan paling mendalam ilmunya. Bagaimana tidak? Mereka bersimpuh di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka hidup bersama dengan turunnya wahyu kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bahkan ada kalanya Jibril datang kepada mereka mengajarkan agama. Keistimewaan para sahabat yang tidak pernah mereka mengedepankan kepentingan mereka, hawa nafsu mereka. Mereka senantiasa menjadikan batasan-batasan yang telah ditetapkan Allah dan Rasul-Nya menjadi sesuatu yang sangat mereka pegangi. Yang ketiga adalah umat yang aqalluhum takallufan. Umat yang paling tidak suka membebani dengan sesuatu yang tidak pernah Allah perintahkan. Dan demikian pula apa yang tidak pernah diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah jalan yang kita minta. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Dan kita berlindung kepada Allah. Bahkan sangat memohon kepada Allah. Kita meminta dan mengiba kepada Allah agar jangan sampai terjebak dalam kehidupan kita mengikuti cara beragama orang-orang yang al-maghdhub dan orang-orang yang adh-dhalim.
Kita meminta kepada Allah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Al-maghdub, sebagai Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma mentafsirkan, mereka adalah orang-orang Yahudi yang senantiasa mereka mengedepankan kepentingan mereka dan hawa nafsu mereka di atas wahyu. Mereka tahu ilmu, mereka tahu akan wahyu, tapi mereka pula berani, sebagaimana Allah ingatkan dalam Al-Quran, yuharrifunal kalima an mawadhi'ih, menyelewengkan firman Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka selewengkan. Bahkan mereka tidak segan-segan untuk mencampur adukkan antara al-haq dan al-batil. Ya ahlal kitabi, lima talbisuna al-haqqa bil batil. Dengan tegas Allah ingatkan bagaimana mereka berani mencampur adukkan antara al-haq dan batil. Bahkan kiranya saat datang kepada mereka perintah Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak sesuai dengan harapan mereka, datang seorang utusan Allah subhanahu wa ta'ala yang memerintahkan kepada mereka sesuatu yang tidak mereka inginkan, mereka enggan untuk mengikutinya dan tidak segan-segan untuk mendustai atau membunuh mereka. Afakullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum istakbartum. Demikian Allah ingatkan. Di setiap kali datang kepada mereka utusan Allah subhanahu wa ta'ala membawa sesuatu yang tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka, maka mereka angkuh dan sombong. Itu orang Yahudi. Dan demikian pula al-dhalin, yaitu orang-orang Nasara yang beramal dengan tanpa ilmu, gelap mereka dalam menjalani kehidupan. Kiranya semangat yang ada pada mereka untuk menjalani ritual atau rutinitas ibadah, tetapi apa yang mereka lakukan jauh daripada cahaya ilmu. Kiranya ma'asyiral ikhwah, ini bisa menjadi mukaddimah bagi kita untuk kembali kita mengingat bahwa dalam beragama tidak ada kata bagi kita kecuali sami'na wa ata'na. Kita mendengarkan dan kita taat dengan apa yang telah Allah perintahkan. Jangan kita terjebak dalam beragama dengan prinsip orang-orang Yahudi atau orang-orang Nasara saat mensikapi dari ayat-ayat atau dari sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kalau orang Yahudi sami'na wa asaina, mereka tahu, mereka mendengarkan, tapi mereka asaina, mereka bermaksiat, enggan untuk melakukan. Di saat perintah Allah tidak sesuai dengan kepentingan mereka, maka tidak ada pilihan bagi kita. Di saat datang perintah Allah subhanahu wa ta'ala, apapun yang Allah perintahkan, kecuali kita harus menyatakan sami'na wa ata'na. Dan harus ada dalam hati kita sebuah keyakinan yang harus bersemayam di hati kita, bahwa semua perintah Allah subhanahu wa ta'ala kesemuanya adalah kebaikan. Dan pasti mendatangkan kemanfaatan untuk siapapun yang melakukannya dari umat ini, yang beriman kepada Allah dan Rasulnya.
Karena kita yakin Allah itu alim, Allah sangat maha berilmu. Allah itu hakim, Allah sangat maha bijaksana. Apa yang Allah perintahkan akan pasti jalan kebaikan. Oleh sebab itu, sesuatu yang harus sangat kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala adalah Allah anugerahkan untuk kita akal. Yang dengannya kita mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Yang dengannya kita mentadaburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengannya kita menghafalkan dan memahami firman-firman Allah dan sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita akal yang telah Allah anugerahkan. Allah perintahkan untuk digunakan pada tempatnya. Ada kalanya Allah mengingatkan, afala yatadabbarun, dengan kata-kata demikian, afala yatadabbarun. Tidakkah mereka mempelajari, bertadabbur? Tidak akan mungkin seorang bertadabbur kecuali dengan akalnya. Ada kalanya Allah mengingatkan dengan afala tatafakkarun. Tidakkah mereka menggunakan akalnya untuk berfikir? Afala ta'aqilun. Tidakkah mereka berakal, menggunakan akalnya? Maka subhanallah, akal yang telah Allah anugerahkan merupakan karunia yang sangat istimewa. Yang bahkan segala sesuatu yang akan mendatangkan madarat bagi akal kita, yang akan mencederai akal kita, yang akan merusak akal kita, Allah haramkan. Allah haramkan khamr. Allah haramkan segala sesuatu yang bisa meracun dan merusak akal kita. Akal adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala. Dan subhanallah, agama kita dengan ayat-ayatnya, dengan sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan senantiasa sesuai dengan akal kita. Bagi Ahlus Sunnati wal Jamaah meyakini bahwa segala sesuatu yang Allah turunkan, karena Allah itu maha bijaksana, Allah itu hakim, mereka akan sangat meyakini bahwa semua perintah Allah itu pasti ada hikmahnya. Pasti ada hikmahnya. Ada kalanya manusia memang tidak mampu untuk menjangkau akan suatu hikmah. Tapi ada kalanya juga Allah berikan kemudahan untuk bisa menjangkau akan hikmah. Dan alhamdulillah segala sesuatu Allah perintahkan dengan sangat sesuai keadaan para hambanya. Perkara yang gaib Allah perintahkan kita untuk beriman. Dan kita beriman sebagaimana apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Jika umat ini menempatkan akalnya sebagaimana para salaf menempatkan akal, maka sungguh apa yang Allah karuniakan ini akan menjadi kenikmatan. Sehingga dia bergerak untuk talabul ilmi, mencari ilmu dan mencari ilmu. Tidak berhenti. Dan wajar apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Mencari ilmu merupakan sesuatu yang fariidah. Fardhu ain, mutlak untuk setiap muslim. Dan berikutnya yang harus kita ingat, bahwa perintah Allah Subhanahu wa taala hakikatnya adalah karunia Allah yang sangat istimewa
dan merupakan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya agama ini adalah inna dina yusrun. Agama ini adalah sesuatu yang mudah. Apa yang Allah turunkan merupakan karunia Allah yang penuh keberkahan, penuh kebaikan. Dan merupakan jalan yang Allah mudahkan. Tentunya bagi mereka yang di hati mereka ada kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sungguh segala sesuatu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala adalah kemudahan yang dengannya kita bisa meraih kebaikan yang demikian besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan jelas Allah mengingatkan, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usr. Allah menginginkan sesuatu yang mudah untuk kalian. Dan Allah tidak menginginkan sesuatu yang menyulitkan untuk kalian. Ketika Allah memerintahkan perihal puasa, kita tahu bagaimana puasa menahan dahaga, menahan rasa lapar. Dengan semua ketentuannya. Coba perhatikan di ujung ayat. Ahkamus siyam, Allah tutup dengan Allah mengingatkan, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usr. Bagaimana kita tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan berikutnya yang harus kita ingat, bahwa agama Allah Subhanahu wa taala ini merupakan sesuatu yang jelas. Tidaklah ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya kecuali ditinggalkan untuk kita dalam keadaan wadih. Lailuha kanahariha. Malamnya itu seperti siangnya. Tidak ada yang samar. Sesuatu yang jelas. Dan ini yang harus kita yakini. Oleh sebab itu, bagi seorang muslim ketika dia mengetahui jalan beragama, sebagaimana yang tadi kita sebutkan, dalam menghadapi firman Allah, dalam menghadapi perintah Allah, dalam menghadapi ketentuan yang telah ditentukan, dalam menghadapi segenap larangan yang telah Allah ingatkan, dia yakin ini merupakan nikmat dan bimbingan yang sempurna. Karena Allah katakan, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati. Sebuah kesempurnaan. Sehingga jangan sampai ada ruang dalam hati kita untuk meragukan. Atau bahkan untuk kita menjadikan hawa nafsu kita dan kepentingan dari diri kita untuk memilih apa yang mungkin kita anggap mudah bagi kita, sesuai dengan kepentingan dan hawa nafsu kita, wal'iyadzubillah. Oleh sebab itu, di dalam kehidupan memang kita tidak ada yang sempurna. Dalam arti, tidak ada satupun di kalangan kita yang ma'sum. Tidak ada satupun di kalangan kita yang bisa memahami atau mengetahui atau telah mengetahui semua bagian agama secara menyeluruh. Tidak ada seorang yang akan tidak tahu dalam bagian agama. Pasti ada sesuatu yang mereka tidak tahu. Seorang alim, bahkan kiraan seorang allamah, bahkan kiraan seorang imam, kita yakin dia adalah hamba Allah yang bukan maksum. Ada kalanya mereka terjatuhkan dalam kesalahan. Ada kalanya mereka berijtihad. Dan ijtihad yang mereka tempuh ada kalanya, seperti dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Ada yang asab, ada yang akhta. Kiranya di suatu waktu dia benar dalam berijtihad, tapi beberapa waktu yang lainnya kiranya dia akhta. Dia salah. Dan subhanallah, para ulama yang memang ketika mereka berijtihad dan mereka pada kapasitasnya, maka sungguh dari apa yang mereka lakukan, Allah tidak menyia-nyiakan. Benar, 2 pahala mereka dapatkan dari ijtihad, dan jikalau salah, mereka mendapatkan 1. Dan itu bukti bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala sangat mencintai para ulama. Yang wajar apabila Allah ingatkan, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Bahwa orang yang benar-benar takut kepada Allah adalah para ulama. Dan sebagai pembuktian dari apa yang disabdakan Nabi ini, dari firman Allah, ya rafa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Tidak sama keadaan mereka saat berijtihad. Mereka mengerahkan semua kemampuan mereka. Dan subhanallah, tidak ada satupun yang menyatakan bahwa di sana ada para ulama yang tidak pernah salah dalam berijtihad. Mutlak dia benar sepanjang kehidupannya. Tidak ada. Maka di sini pula tertuntut kita sebagai umat, dalam kapasitas apapun, siapapun kita, di bumi mana kita berpijak, kita berkewajiban untuk berinteraksi dengan ilmu agama. Kita wajib memiliki upaya untuk talabul ilmi, sehingga dengannya ada bukti dari diri kita dalam kehidupan kita bahwa kita adalah segolongan orang yang bersyukur dengan apa yang telah Allah turunkan. Petunjuk yang sempurna ini. Kemudian pula perkara yang harus kita ingat, dikala para ulama mereka berijtihad, dan ada kalanya mereka benar, ada kalanya mereka salah. Maka dalam menghadapi seperti itu, Al-Imam Syatibi rahimahullah ta'ala mengingatkan kepada kita, adanya perbedaan pendapat, ada kalanya bersifat tadad, ada kalanya bersifat tanawwu', ada kalanya bersifat fahmi. 3 permasalahan yang harus kita fahami, yang dengannya kita akan bisa menempatkan diri kita di saat kita menghadapi ragam perbedaan yang ada, atau ragam pendapat yang terjadi, atau ucapan-ucapan yang muncul, dan demikian pula kiranya ada ijtihad yang diucapkan oleh sebagian para ulama. Perkara yang pertama yang harus kita fahami, khilaf di sana ada yang katakan khilaf yang tadad, yang sifatnya adalah paradoksi, yang sebenarnya tidak ada ruang untuk terjadinya dan diperkenankannya atau dilegalkan sebuah perbedaan. Khilaf tadad sebagaimana yang terjadi atau yang muncul dari segolongan orang-orang ahlul ahwa. Orang-orang Syiah dengan pendapatnya dan i'tiqadnya, atau orang-orang Khawarij dan beragam sempalan yang ada. Tentunya subhanallah, dari apa yang mereka suarakan, dari apa yang mereka pilih, tidak ada ruang bagi kita untuk kita memberikan toleransi kepada mereka.
untuk kita menyatakan tidak mengapa. Untuk kita menyatakan kita harus berlapang dada dari apa yang mereka ucapkan, tidak boleh. Mutlak. Tidak dibenarkan untuk kita membenarkan, melegalkan. Oh, tidak mengapa mereka menyatakan Abu Bakar itu merupakan setan yang besar. Umar demikian pula. Untuk kita melegalkan orang mengucapkan pelaknatan kepada Aisyah sebagaimana orang Syiah. La. Ini tawad. Ini prinsip yang tidak boleh untuk terjadi perbedaan. Ini perkara yang usul. Tidak boleh untuk kita memberikan ruang. Ini yang pertama. Demikian pula khilaf yang berikutnya. Yang juga ada kalanya para ulama memasukkan dalam sifat at-tadad. Yang sifatnya paradoksi. Adalah sebuah perkataan yang benar-benar telah menyelisihi Al-Kitab was Sunnah dan ijma' para ulama. Dan subhanallah, ada kalanya kita dapati ada seorang ulama ahlus sunnah, dia ahlus sunnah min a'immati ahlil hadith. Tapi ada kalanya mereka beristihad dengan sesuatu yang menyelisih Alkitab, Sunnah dan Ijma'. Kiranya mungkin dalil tidak sampai kepada mereka. Hadis atau sabda Nabi kiranya tidak sampai kepada mereka. Contohnya Ibnu Jurayj rahimahullah ta'ala. Beliau menghalalkan mut'ah. Beliau menghalalkan mut'ah. Maka pada hal yang seperti ini, tidak boleh untuk beralasan kita yang hidup setelahnya bahwa ada para salaf yang melegalkan tentang mut'ah. Dan yang terpenting bagi kita, bahwa setiap ucapan harus ada salafnya. Selama ada salafnya, maka tidak mengapa untuk kita mengikutinya. Ini batil. Kenapa demikian? Kenapa yang diucapkan menyelisih Alkitab was Sunnah dan bahkan ijma' para ulama. Dan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala ada kalanya menjabarkan kepada kita perihal asbab yang mana para ulama berfatwa dengan sesuatu yang menyelisihi ijma', menyelisihi Alkitab was Sunnah. Di antaranya adalah tidak sampainya kepada mereka dalil. Sehingga tidak menjadi hujjah dari apa yang mereka ucapkan. Ada sebuah fenomena yang terjadi di masa kita. Seakan-akan mereka menukilkan dan benar apa yang mereka lakukan. Dan menjadi legalitas. Absahnya dan sahnya perbuatan tersebut. Sebagaimana ada seorang yang menukilkan perihal amaliyah yang benar-benar tidak ada dalilnya dalam Al-Quran, Sunnah, dan contoh dari para sahabat. Mereka hanya menukilkan ada sebuah riwayat yang riwayat ini disebutkan dalam kitab tafsir umpamanya. Dalam keadaan para ulama dahulu ketika mereka menukilkan atau menyebutkan dalam kitab mereka, tidaklah mereka menukilkan atau menuliskan dalam kitab sebagai hujjah. Mereka sudah tahu dan para ulama tahu bahwa ini adalah mungkin yang batil. Sehingga yang membaca pun tahu ini adalah salah. Sebagian para ulama dikatakan bahwa mereka kadang-kala ketika menulis itu mereka mengumpulkan. Dan apa yang mereka kumpulkan bukan berarti itu pendapat mereka.
Karena dikumpulkan ada kalanya ada sebuah riwayat yang sahih, ada riwayat yang dhaif, ada riwayat yang maudhu', yang palsu. Maka segera menukilkan bahwa ini disebutkan dalam kitab ini, kadang-kadang kitab tafsir Ibnu Katsir umpamanya. Dilakukan oleh seorang tabi'in umpamanya. Tidak mesti dari apa yang mereka nukilkan menunjukkan legalitas amalan tersebut. Kenapa demikian? Karena mereka hanya menukilkan. Maka ada kalanya para ulama itu mensifati apa yang dilakukan oleh sebagian para ulama dari apa yang mereka lakukan sebagaimana yang mereka ucapkan kepada Imam Nawawi rahimahullahu taala, kana jam'uhu tasilan wa tahsiluhu jam'an. Bahwa karya beliau itu merupakan kompilasi atau kumpulan yang berhasil mereka kumpulkan. Bukan berarti apa yang dikumpulkan dan dinukilkan oleh Al-Imam Nawawi menunjukkan keabsahan akan amalan tersebut. Tapi ada kalanya seorang menyamarkan. Seakan-akan ini merupakan perkataan Al-Hafidz Ibnu Katsir. Dan bukan Al-Hafidz Ibnu Katsir tidak berpendapat seperti itu. Karena sekedar menukilkan bukan menunjukkan bahwa beliau menyetujui. Apabila para ulama yang membaca di masanya mereka mengetahui itu adalah jam'an. Dan mereka mengetahui perihal riwayat yang dinukilkan, riwayat yang batil atau riwayat yang dhaif. Ini yang harus kita ingat. Kemudian pula ada orang yang mungkin di masa kita di Indonesia kita pernah mengingat ada orang yang mengkiaskan masa dakwah mereka dengan mengkiaskan masa dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka menamakan marhalah yang mereka tempuh itu marhalah madani. Kita ini masih madani. Marhalah makkiyah. Kalau makkiyah berarti apa? Khamr belum diharamkan. Maka boleh kita minum khamr. Kenapa? Saat ini marhalah kita ini masa marhalah penanaman tauhid katanya. Dengan alasan penanaman tauhid, menguatkan tauhid. Dan ketika Nabi menanamkan tentang tauhid di kota Mekah, Nabi belum mengharamkan apa? Khamr. Maka mereka minum khamr, menghalalkan narkoba atau yang lainnya. Sebenarnya pernah terjadi di Indonesia pada tahun 84. Dari gerakan yang menyempal atau sempalan dari gerakan dakwah yang menisbatkan ini adalah dakwah Islam. Seperti aliran Isa Bugis umpamanya pada waktu itu. Dan banyak yang menganggap bahwa apa yang mereka lakukan ini mengikuti Nabi. Tentunya ini tidak hanya menyelisih Alkitab was Sunnah. Tidak hanya pula menyelisih ijma', bahkan secara akal pun, secara rasio pun tidak bisa diterima. Siapapun. Dan alangkah rusaknya agama kita kalau kita boleh berprinsip demikian. Ini contoh bahwa memang seorang tidak boleh mengedepankan akalnya di dalam memahami dengan tanpa arahan dari para ulama Rabbani yang membimbingnya. Atau pula, subhanallah, kalau kita mengingat akan beragam pendapat para ulama, ada di sana segolongan orang yang melakukan dari kalangan orang-orang munafikin, atau kalau di kalangan ahlul kitab, di kalangan orang-orang talis umpamanya, ataupun kiranya ada dari kalangan kaum muslimin yang mereka menuliskan apa yang dikatakan al-hiyal atau al-hilah. Mereka melakukan upaya untuk memaksakan suatu nas baik daripada ayat ataupun hadis untuk sesuai dengan kepentingan hawa nafsu mereka, sehingga perkara yang haram pun bagaimana mereka lakukan dengan metode tertentu bisa menjadi halal, sehingga apapun ada dalilnya. Ini al-hiyal atau al-hilah.
Sehingga kalau ditanya umpamanya, ini contoh. Menjadi seorang model bagi perempuan ataupun lelaki itu hal yang mubah, hal yang boleh. Ada dalilnya dalam Al-Quran. Kemudian mereka mencomot kisah Nabi Yusuf yang berjalan di hadapan para wanita. Kata mereka, ini adalah contoh model yang pertama dalam Al-Quran. Jahatnya dari apa yang mereka lakukan. Ada pula yang mereka menyatakan, bagaimana mungkin kalian haramkan musik dalam keadaan Israfil itu di mulutnya ada sangkakala bermain musik katanya. Subhanallah. Itu hilah. Zina ada alasannya. Bahkan kiranya membunuh pun akan ada alasannya. Semua keburukan akan ada alasannya. Mereka memperlakukan ayat sesuai dengan kepentingan hawa nafsu mereka. Ini hilah. Belum lagi di sana apa yang dikatakan rukhsah yang muncul daripada sebuah fatwa yang kiranya juga menyelisih daripada ijma' para ulama. Menyelisihi dari jalan para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in dalam memahami nusus. Umpamanya ada upaya untuk menghalalkan riba. Mereka mengambil amalan dari sebagian ahlul Madinah umpamanya untuk melegalkan riba yang mereka lakukan. Dan subhanallah, kalaulah kita mencari apa yang dikatakan rukhsah, dalam arti ingat rukhsah ada dua. Rukhsah yang sifat syar'iyah thabitah bil kitabi was sunnah, maka itu bagian daripada agama kita. Contohnya rukhsah yang Allah berikan kepada para musafir untuk mengqasar salat dan kiranya menjamak salat. Dan rukhsah bagi mereka untuk tidak melakukan puasa, ini rukhsah. Tapi bukan ini yang dimaksudkan. Karena rukhsah yang seperti ini merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Bukti bagaimana Allah sangat Maha Pemurah kepada umat ini. Bahkan sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha yuhibbu an tu'ta rukhasahu kama yuhibbu an tu'ta azaimuhu." Allah mencintai ketika rukhsah, keringanan-keringanan yang Allah berikan itu dilakukan. Sebagaimana Allah mencintai dikala apa yang Allah wajibkan itu dilakukan. Tapi rukhsah yang dimaksudkan bukan pada jenis yang pertama ini, tapi jenis yang kedua yang muncul daripada sebuah fatwa yang menyelisih Alkitab wa Sunnah. Dan ada kalian juga menyelisih daripada ijma'. Dan subhanallah, inilah ujian bagi kita. Ada kalanya kita menghadapi, subhanallah, ketika kita menggali dan belajar, ada saja kita dapatkan sebagian para ulama yang mereka menghalalkan suatu, atau mereka berbuat dengan halalnya sesuatu yang hakikatnya haram. Muncul daripada ijtihad mereka. Tapi ijtihad mereka salah. Menyelisih daripada Al-Kitab wa Sunnah. Bahkan ijma' para ulama. Makanya subhanallah, ada kalanya seseorang ketika ingin menikah dengan seorang wanita, kalau dia mengumpulkan semua yang berkaitan dengan rukhsah, saksi dia mengambil dari madhab fulani, ini mengambil dari madhab fulani, pada akhirnya cukup mengambil seorang wanita, dibawa di kamar dan dia nikahi. Wala'iyadzubillah. Apa jadinya agama dan kehormatan kaum muslimin?
Ketika seorang hanya menyandarkan bahwa itu pernah ada yang mengucapkan. Dan kita tidak melakukan tahqiq dalam permasalahan itu. Maka wajar apabila para ulama menyatakan orang yang tatabbu' rukhasil ulama, orang yang mencari-cari rukhsah dari sebuah fatwa yang menyimpang, katakan yang nyeleneh, yang menyelisihi dari Al-Quran, Sunnah, bahkan ijma', itu bisa berimbas, bisa berakibat orang ini menjadi zindiq, waliyadzubillah. Sangat berbahaya. Dan apa jadinya kalau kita di dalam beragama terjebak dengan pola yang seperti ini, serba mencari tatabbu' atau berupaya tatabbu' rukhasil ulama, yang notabene-nya terbangun, terdorong dari kepentingan hawa nafsu kita. Bukan semangat untuk kita tahqiq, untuk kita talabul ilmi. Yang kita iringi dengan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keikhlasan. Untuk kita mencari tahu kebenaran. Diiringi dengan kita bersimpuh di hadapan para ulama yang rabbani. Oleh sebab itu, sebagai penutup, indahnya apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Doa yang ini mengisyaratkan sebuah kejujuran di dalam kita mencari ilmu yang bukan terbangun karena hawa nafsu atau kepentingan kita, tapi betul-betul ketika kita bertalabul ilm, mencari ridha Allah. Kita ingin mendapatkan surga Allah. Kita ingin terselamatkan, ingin diselamatkan dari bala neraka, wal'iyadzu billah. Kita ingin diselamatkan dari dahsyatnya neraka. Nabi mengajarkan doa kepada kita. Ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Doa yang sangat indah. Ihdini lima ikhtulifa fihi minal haqq. Ya Allah, berikan petunjuk kepadaku dari apa yang diperselisihkan. Kita meminta petunjuk untuk diarahkan kepada al-haq. Bahkan kalau kita lihat mukaddimah daripada doa itu sangat indah. Allahumma rabba Jibril wa Israfil wa Mikail fatir as-samawati wal ard alim al-ghaibi wash shahadah anta tahkumu baina ibadik. Perhatikan. Anta tahkumu baina ibadik. Ihdini lima ikhtulifa fihi minal haqqi bi'idnik. Innaka tahdi man tasha'u ila siratin mustaqim. Doa ini ketika kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak hanya menunjukkan kejujuran dia di dalam talabul ilmi, bahkan subhanallah, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, dikala terjadi perselisihan, kita memohon kepada Allah agar ditunjukkan kepada al-haq. Allah arahkan kita, Allah berikan kita petunjuk, Allah berikan cahaya untuk berada di atas perkara yang hak. Dan subhanallah, alangkah bahagianya di saat kita melangkah di lembaran kehidupan ini, ada kejujuran di dalam beragama. Tidaklah karena hawa nafsu kita melangkah dan memilih, tapi karena Allah Subhanahu wa taala ingin surganya, mendapatkan surganya, dan ingin diselamatkan daripada neraka. Semoga ada manfaatnya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita semuanya, mencurahkan rahmatnya untuk kita semuanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat
dan kemampuan untuk beramal dari ilmu yang Allah anugerahkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.